Lalu Islam itu mengajarkan aksiru min dzikri hadhimil ladzat. Kamu harus banyak ingat mati. Tapi uniknya Islam itu menyuruh ingat mati itu disuruh justru semangat hidup. Karena kita butuh bekal itu. Jadi kalau kamu ingat mati itu jangan terus loyo, terus nunggu takdir mati itu enggak, malah disuruh semangat. Nah, tenaga medis semangat mengobati pasien, yang pasien juga semangat mensupport dirinya supaya punya keberanian hidup. Orang Jawa nunggoni anak, nunggoni putu. Kalau saya sebagai kiai ya nunggoni santri, nunggoni umat. Jadi ingat mati itu justru dengan cara mencintai hidup. Karena hidup ini adalah bekal kita untuk sanggup ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang bekal itu mudah sekali. Ada orang nakal gara-gara minumin anjing yang baru haus, sama Allah dimaafkan. Ada orang yang pulang dari tempat kerjanya, ada duri di tengah jalan, disikirkan takut kena orang, diampuni Allah, akhirnya menjadi ahli apa? Surga. Ada orang yang kerja untuk orang tuanya, kemudian orang tuanya dicukupin menjadi ahli surga. Bahkan ada ahli surga itu ceritanya itu, tapi ini jangan dicoba. Ada orang sudah jelas niat, nyon sewu niat zina, sudah tinggal itu terus mikir dia, saat itu takut Allah gak jadi. Barokahnya gak jadi langsung dia jadi ahli surga. Sarannya gak jadi loh ya. Tapi ya gak usah dicoba. Itu kalau keterusan masalah. Jadi Islam itu menganjurkan ingat mati, tapi justru dengan cara mencintai kehidupan. Karena yang jadi referensi Allah nanti di akhirat adalah perilaku kita, amal kita zaman apa? Hidup. Jadi disuruh ingat mati, tapi justru dengan cara sangat mencintai apa? Kehidupan. Lalu yang dinamakan kehidupan itu apa? Ya kita-kita ini. Ada yang mengkhidmati agama, mengkhidmati orang sakit, mengkhidmati itu ya berbakti, membantu. Ada yang nata lalu lintas, ada yang nata keamanan kayak Pak Polisi, ada yang nata keuangan kayak Kemenku, macam-macam. Semuanya harus kita cintai, profesi-profesi yang oleh Islam dianjurkan untuk kita nekuni itu. Jadi saya mohon lewat cerita ini orang itu tidak fokus takut Covid. Kasihan Covid kan jadi tersangka pembunuh sini. Padahal di kampung-kampung orang lugu-lugu yang saking nggak ngertinya itu kalau dikasih sumbangan itu katanya itu salam neng Covid matur nuwun. Itu ribet kalau orang lugu-lugu itu. Dikira Covid itu satu makhluk atau manusia yang apa? Nyumbang itu. Jadi saya mohon semohon-mohonnya, minta seminta-mintanya, sampean harus ngitung nikmat lah. Dengan sistem meteor seperti itu di langit tidak jatuh ke kita, sistem bumi yang sudah ngerongkong gini tidak likuifaksi. Terus di dunia ini banyak kimia, banyak racun. Itu kalau misalnya meledak kemudian dibawa angin, mungkin matinya lebih massal. Ternyata semua itu tidak terjadi. Artinya nikmat yang sekarang kita dapatkan, kita nikmati sekarang itu jauh lebih besar ketimbang ketakutan kita. Nah, ini Islam selalu menganjurkan fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun. Selalu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah. Kamu jangan hanya sisi wah kita dikepung Covid, kita punya istri judes, punya anak enggak nurut, punya atasan sadis, punya anak buah enggak loyal. Kalau gitu terus ya kamu enggak berani hidup. Yang diingat masalah terus. Itu salah, hidup seperti itu salah menurut Islam. Yang Islam menganjurkan fadzkuru ala Allah, kamu ingat sisi-sisi nikmatnya Allah, bukan sisi-sisi kita hidup itu diuji. Saya punya sekian cerita ulama-ulama yang unik, yang punya nasihat itu. Jadi ada orang kaya raya dulu temannya banyak, anak buahnya banyak. Suatu saat dia miskin terus gak ada yang berkunjung. Terus dia ngeluh, curhat ke ulama itu. Ketika saya kaya yang berkunjung banyak, ketika saya miskin kok nggak ada yang berkunjung, kurang ajar betul teman-teman saya. Terus kata kiai itu lucu kalau yang ada nih, ya bagus gitu dong ketika anda miskin sudah ada yang berkunjung. Loh kok bisa? Ya misalnya kamu sekarang jadi buruhnya orang, pas disuruh-suruh dibentak-bentak, terus teman kamu udah datang, malah kamu jadi tontonan toh. Mendingan nggak udah datang, jadi kamu ketika buruh orang nggak malu karena teman-teman kamu sudah tidak datang. Ya alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi dulu satu hal yang dia dulu nganggap problem, ya kan kalau kamu misalnya dulu kaya, temannya banyak, jabat, terus yang takut banyak. Ketika sudah miskin, nyun sewu jadi buruhnya orang disuruh-suruh, terus teman kamu tetap do datang.
Siap nggak ada? Siap datang apa siap tidak datang? Lebih siap tidak datang sebetulnya kan? Karena nggak jadi tonton. Akhirnya dia sadar. Ya gitu kalau dikeluhin istri saya ini judes, ya sering marahin gini-gini. Ya bagus dong marahin kamu. Kalau marahin tetangga malah masalah kan. Coba kamu punya istri kalau marahin orang lain pusing enggak? Mendingan marahin. Jadi pokoknya dilatih terus. Lama-lama dia bersyukur. Nah termasuk cara kita melihat kehidupan. Ada doa Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya Allah, jadikan kehidupan ini sebagai penambahan saya untuk berbuat baik. Wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Kalau engkau takdir mati, ya anggap mawon nih mati itu berakhirnya semua potensi keburukan saya. Orang itu kan potensinya dua, buruk betul atau potensi buruk. Mungkin sekarang kita tidak korupsi, tapi saja suatu saat kita korupsi. Mungkin sekarang kita tidak salah, suatu saat potensi salah. Dan mati itu mengakhiri itu semua. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ngaji, kalau orang-orang alim NU itu kalau ada bajingan mati tetap dia seksain ini baik dia. Itu tetangganya nggak mau semua. Wong bajingan darani baik. Tapi kiainya ngotot harus disaksikan kalau ini baik. Akhirnya mereka bilang ya baik-baik. Padahal di hati kiainya sudah tidak bisa garong lagi, tidak bajing lagi. Ya baiklah gitu. Jadi sehingga orang-orang soleh itu melihat hidup itu ya biasa, melihat mati itu biasa. Karena hidup adalah sarana kita menambah kebaikan dan mati adalah akhir dari segala keburukan kita atau potensi keburukan kita. Jadi Islam itu mengajarkan kita gimana menghadapi kehidupan, juga gimana menghadapi apa? Kematian. Jadi saya ulang lagi itu ajaran-ajaran Islam yang luar biasa. Jadi ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi hidup menambah kebaikan, kalau kita mati anggap saja mengakhiri semua buruk kita kalau kita sedang buruk atau potensi keburukan kita. Saya cerita ringan tapi supaya diingat-ingat. Jadi kalau kita yang nekuni, saya tadi kan sudah bilang, kita kiai yang nekuni ilmu itu ya tadi kita agak fokus bicara Covid. Inna Allaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih. Kalau kamu ahli meteorologi kan melihat ini jatuh jumlahnya besarnya sekian. Ini kalau digesek oleh atmosfer paling masih sekian, kayak kemarin Januari kan hujan meteor yang sering kena Lampung kemarin. Terus di mana-mana mesti takut kamu itu. Kalau kamu ahli gempa takutnya itu ya pergeseran lempengan bumi. Kalau kamu ahli tsunami ya takutnya tsunami. Kalau ahli sosiologi ya takutnya chaos sosial ya, sama kamu medis ya takutnya penyakit yang menular, penyakit seperti ini. Oke, kita sekarang fokus menghadapi Covid dan kita selalu berharap supaya Indonesia terbebas dari apa? Covid dan musibah-musibah yang lain. Ya tadi apa gunanya terbebas dari Covid tapi chaos sosial? Kayak apa terus kita? Sehingga Islam selalu mengajarkan harus disyukuri lah.